Kita lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar. Pertanyaan dari Anda yang tidak sempat hadir ke studio Metro TV tapi ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Mario, sudah kami rekam. Seperti apa kita lihat sama-sama. Salam super Pak Mario, saya Dila, salah satu karyawan swasta, mau mengajukan sedikit pertanyaan kepada Bapak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh adalah sahabat yang belum jadi. Tetapi dalam kenyataan kita sehari-hari, sahabat adalah musuh yang terdekat dengan kita. Bagaimana kita mensikapi masalah ini? Saya mohon petunjuk dari Bapak dan tip-tipnya, sehingga kita tidak mencurigai orang yang saat ini dekat dengan kita sebagai sahabat. Salam super. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau kita masih muda, masih kecil, masih belum luas pengaruhnya, belum besar dampak dari kehadiran pribadinya bagi masyarakat, berbagi rahasia, bercanda mengenai rencana, atau bahkan pendapat buruk kita mengenai orang lain, itu aman. Tapi perhatikan politisi-politisi besar. Ada yang sangat bersahabat mesra sekali, tapi begitu berpisah, mereka masing-masing punya bukti mengenai dosa masing-masing. Iya. So, berhati-hatilah mengenai apa yang Anda rasakan, mengenai yang Anda pikirkan, terutama kepada orang yang selama ini mensahabati Anda. Beda ya dengan sahabat. Karena sahabat itu Anda pilih, Anda ambil, Anda minta, Anda bangun kedekatan hatinya. Tapi orang yang mensahabati Anda bisa mempunyai agenda-agenda yang tidak jujur. Maka di dalam bersahabat, pandai-pandailah membaca maksud. Orang-orang yang sulit ditipu adalah apabila orang didatangi, dia didatangi orang, langsung dia bertanya, maksudnya apa? Jangan pernah lupa, ada kartu nama kosong itu, tulis maksudnya apa. Betul, dan itu yang saya gunakan untuk berhati-hati terhadap orang yang suka memuji. Waktu dia memuji, Pak Mario tampan sekali. Ya saya tahu, itu fakta. Tapi maksudnya apa? Itu loh. Oh Pak Mario begini. Ya saya tahu, tapi maksudnya apa? Itu yang membuat kita tidak bisa ditipu. Karena kita mengerti maksud. Nah orang-orang yang terpuji, yang hatinya naik karena diangkat seperti itu nanti terjebak. Nah orang-orang yang tertipu ini selalu 3. 1, malas. Mencari jalan yang mudah dan itu dijanjikan oleh sahabat palsu. Kemudahan palsu. Semua yang tertipu karena malas. Kedua, karena tamak. Menginginkan banyak dengan upaya sedikit, kalau bisa tidak bayar. Sikapnya adalah punyaku, punyaku, punyamu, kalau bisa punyaku juga. Ini yang tamak. Yang ketiga, tulul. Logikanya tidak jalan. Jangan percaya kepada orang yang tidak pakai baju meminjamkan bajunya. Ayo, dia bilang ini investasi menguntungkan. Kalau untung kok kamu berbagi. Padahal dia tipe orang pelit. Ayo. Nah kita karena tulul, tidak berpikir, logikanya tidak jalan, tertipu. Dan tertipu itu sering dengan cara yang sama. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan sikap yang tidak berubah di dalam penyesalan. Penyesalan itu harusnya menjadikan kita orang yang baru. Bukan orang yang menyalahkan, yang menipu. Bukan, kan kita kalau menyesal atau marah kan menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya kan yang salah aku. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menjadi sahabat bagi orang lain itu harus amanah, tapi tidak semua orang yang mensahabati kita amanah. Baik, saya masih terus memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Siapa lagi? Silahkan. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super Bapak. Saya Ihsan Faisal dari Bandung. Dari Bandung. Yes, Pak Ihsan. Dalam konsep ajaran Islam, Rasul bersabda bahwa tidak diperkenankan sesama manusia itu bermusuhan lebih dari 3 hari. Pertanyaannya, bagaimana tafsiran Pak Mario terhadap
keterangan ini, apakah itu legalitas untuk bisa bermusuhan atau justru kita harus mempercepat untuk bersahabat kembali? Terima kasih, Pak. Itu bukan izin untuk bermusuhan, Pak. Itu menerima fakta bahwa permusuhan itu akan ada, bahkan Rasulullah pun memimpin peperangan. Jadi sebetulnya musuh itu adalah menyiapkan kita untuk menjadi pribadi yang terlalu besar dimusuhi. Ajaran pertama dari adanya musuh adalah kita belajar membangun pribadi yang terlalu besar untuk dimusuhi. Pemfitnah itu adalah pengajar bagi kita untuk menjadi terlalu baik untuk difitnah. Sampai orang mengatakan gak mungkin dia begitu. See? Jadi kalau diberikan batas 3 hari, itu berarti kita harus mengupayakan kebaikan. Tetapi ada 3 hari bukan berarti izin, berarti penerimaan fakta bahwa memang akan ada orang yang tidak menyukai kita. Karena kebenaran, untuk setiap pembawa kebenaran ada pembencinya. Tidak bisa dihindari. Gitu. Super sekali, Pak Mario. Untuk setiap pembawa kebenaran ada pembencinya. Nah sekarang pertanyaan dari saya, Pak. Sehubungan dengan kalimat itu, menghadapi para pembenci yang terus menghujat kita padahal yang kita lakukan adalah benar. Ya. Apakah kita merubah caranya atau merubah kebenarannya, Pak? Sekarang gini, Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya, apakah Anda suka memprotes Tuhan? Tidak ya? Duh, orang yang memprotes Tuhan itu kan berarti ada kemungkinan Tuhan salah. Iya toh? Loh kok begini Tuhan? Itu kan berarti nanti Tuhan bilang, oh iya ya, masa begitu? Kan tidak. Tuhan, aku tetapkan itu mulai dari dulu sampai kapanpun ya itu. Berarti waktu Mas Hilbram tadi mengatakan, loh, kalau ada orang buat kita marah, lihat ya, itu ketetapan Tuhan sudah terjadi. Tuhan buat kesalahan nggak? Tidak. Mau protes? Tidak. Berarti apa? Hiduplah dengan sebaik-baiknya. Itu caranya. Nah, orang-orang yang tidak ikhlas itu memprotes. Aku kan sudah begini, kenapa dia begitu? Itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya, sebagian orang memang untuk pengganggu, sebagian adalah ujian bagi kita yang lain. Itu firman Tuhan. Agar kita mengerti bahwa akan ada orang yang digunakan untuk menguji. Karena tanpa ujian kita tidak menguat. Ya, kalau kita mintanya jadi orang kecil, tidak diberi masalah. Siapa yang ingin jadi orang kaya raya? Angkat tangan. Tuh, dikasih masalah toh. Jangan mengeluh, Tuhan tahu. Oke, Tuhan tidak buat kesalahan. Jadi mulai dari sekarang Mas Hilbram, pembenci, orang-orang pembenci itu uji ke diri Anda sendiri. Mas Hilbram, kalau Mas Hilbram lihat ke cermin gitu. Cerminnya adalah ini, kehidupan itu, cermin itu manusia, sesama. Sekarang saya tanya, Mas Hilbram ini orangnya lebih mudah disayangi atau dibenci? Anda putuskan. Sayangi ya, karena ini program kita, jadi Anda harus bilang begitu. Betul, dan mulai dari sekarang lihatlah ke cermin lalu bertanyalah, apakah aku memberikan lebih banyak alasan untuk disayangi atau dibenci? Gitu. Tentunya harapan saya Anda bisa menjadi pribadi yang lebih mudah untuk disayangi. Kami akan segera kembali, setelah ini ada headline news terlebih dahulu. Tapi jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Karena cinta, tidak ada yang lebih tergesa daripada cinta. Oke? Cinta yang terbuka tidak begitu menarik lagi. Dan cinta yang tersembunyi adalah cinta yang paling panas.